kali ini berjudul Katak, Kutu, dan Belalang. Nabi Musa sebagai utusan Allah diperintahkan untuk menyadarkan Raja Mesir dan kaumnya tersebut. Namun, sang Raja Mesir, yakni Fir'aun, terus membangkang dan justru bersikap sombong. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab untuk Fir'aun dan para pengikutnya sebagai peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Fir'aun tersebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 130 sampai 132. Awalnya, Fir'aun dan kaumnya diberi peringatan dengan menghadapi musim kemarau, sehingga saat itu terjadi paceklik. Namun, peringatan tersebut tak digubris dan tetap dibangkang oleh Fir'aun dan kaumnya. Meski sudah ditimpa paceklik, Fir'aun tetap bersikap sombong dan menyebut hasil kesuburan tanahnya karena jerih payahnya. Namun, di suatu ketika mereka sudah terlalu tertekan oleh bencana yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka pun akhirnya mendatangi Nabi Musa dan berjanji akan beriman kepada Allah. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar bencana yang menimpa Fir'aun dan kaumnya segera berakhir. Lalu, Allah pun mengabulkannya. Namun, mereka tak menepati janji dan tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Allah. Maka setelah itu diutuslah belalang oleh Allah sebagai bencana bagi mereka yang akan memakan seluruh tanaman milik mereka. Bahkan tak hanya tanaman, belalang-belalang itu juga menggerogoti paku yang terbuat dari besi yang digunakan untuk memperkuat bangunan, sehingga rumah mereka pun menjadi roboh. Setelah itu, mereka meminta pengampunan kembali kepada Nabi Musa, seperti sebelumnya dan akan berjanji beriman. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk menghentikan bencana tersebut. Allah yang Maha Pengampun pun mengabulkannya. Namun ternyata, mereka masih saja tidak menepati janji untuk segera beriman kepada Allah. Saat itu pula Allah menurunkan kutu-kutu sebagai bencana bagi mereka. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berjalan ke padang pasir dan kemudian memukul gundukan pasir di sana dengan tongkatnya. Lalu Nabi Musa pun melangkahkan kaki menuju pasir-pasir yang bergelombang dan memukulnya dengan tongkatnya. Dari situ keluarlah kutu-kutu yang akhirnya menyerang rumah dan makanan orang-orang Mesir, sehingga mereka tidak dapat makan dan tidur. Saat semakin kesusahan, mereka pun kembali menemui Nabi Musa untuk menyatakan hal yang sama dengan pernyataan mereka sebelumnya. Dengan hati yang lapang, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mengangkat bencana tersebut. Namun, lagi-lagi mereka ingkar dan berbohong. Akhirnya diturunkanlah kembali azab dari Allah berupa katak. Katak-katak itu memenuhi makanan, bejana, dan seisi rumah mereka. Setiap kali mereka ingin memakan makanan atau mengenakan pakaian, maka di dalamnya mereka akan menemukan katak yang telah mengotorinya. Mereka pun kembali menemui Nabi Musa untuk meminta pengampunan kembali. Namun, mereka masih ingkar dan tak mau beriman. Akhirnya, dibuatlah azab yang menjadikan sumber mata air mereka menjadi berwarna merah yang sangat kental, sehingga mereka tak dapat mengambil air dari sungai ataupun sumur mereka. Sungguh, mereka adalah kaum-kaum yang sombong yang tak mau mempercayai tanda kebesaran Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka telah diperlihatkan banyak mukjizat yang nyata, maka azab yang sesungguhnya pun sudah layak dijatuhkan, agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang setelah mereka. Pesan hikmah, jika kita berjanji, maka harus ditepati.
Apalagi jika kita berbuat kesalahan kepada Allah, kita harus bertaubat dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Fakta unik katak. Katak adalah hewan yang mampu hidup di dua alam, baik di darat maupun di air. Katak memiliki kaki yang kuat. Ia mampu melompat 20 kali dari panjang tubuhnya sendiri. Kemampuan itu memudahkan katak untuk melarikan diri dari pemangsa atau menangkap mangsa. Katak disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 133. Katak juga memiliki dua mata yang besar dan mampu memperluas pandangan hampir 180 derajat. Apabila malam telah tiba, katak mampu mencari mangsa dengan baik. Katak termasuk hewan pemakan daging. Ia memakan hewan seperti serangga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.